wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa muksul masjidi lan meneng ing dalem masjid, wa alal haidhi lan haram ing atase wadon kang haid, wa alal haidhi lan haram ing atase wadon kang haid, wan nufasai lan pira-pira wadon kang nifas. Apa sing haram? Hadhihi iki perkara 6, 4 tambah kalih wau. Wasaumu lan poso oleh haram qoblal ingkitoi ing dalem sadurunge mampet. Wa tamkinu zaujati lan haram apa ngongangaken bojo lanang. Wasayyidi lan ngongangaken bendoro. Ini tentu bagi budak amat, budak perempuan. Minal istimta'i saking ngalap suko, bima kelawan perkara baina surratiha kang tetep ing dalem antarane udele haid awin nufasa, warukbatiha lan dengkule haid awin nufasa. Oleh ngongangaken atau oleh haram qoblal husli ing dalem sadurunge adus. Jadi pasal ini menjelaskan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi wong sing lagi nanggung hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, ini haram melakukan beberapa hal. Yang pertama, orang yang berhadas kecil yang diredaksikan di sini waman intaqadha wudu'uhu, orang yang wudunya batal, wudunya rusak, itu haram melakukan yang pertama sholat. Ini baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib yo haram, sholat sunnah yo haram. Orang duwe wudu kok sholat, hukumnya haram. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah wong sing gak wudu yo ora oleh sholat jenazah, haram hukumnya. Demikian juga hal-hal yang menyerupai sholat seperti sujud tilawah, sujud syukur. Ya, sujud tilawah, sujud syukur, orang sujud syukur itu harus wudu dulu. Harus dalam kondisi suci. Dikabari kabar baik, langsung sujud syukur padahal gak wudu. Atau yang perempuan tidak menutup aurat, mboten pareng. Jadi sujud syukur, sujud tilawah itu juga harus dilakukan dalam kondisi suci, menutup aurat, suci badannya, suci pakaiannya, suci dari hadas besar atau hadas kecil, dan juga harus menghadap kiblat. Dan nek bar ngegolne sepak bola atau sujud syukur niku mboten sujud syukur niku. Menjengking ngoten mawon. Sujud syukur itu ya diperlukan tata cara, kaifiyah, syarat dan rukun. Ngoten nggih. Jadi sujud syukur niku nggih kudu dalam kondisi suci, menutup aurat, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, dan juga harus menghadap kiblat. Kiblat diawali dengan takbir, Allahu Akbar, takbiratul nawaitu sujudat syukri, Allahu Akbar, kemudian baru sujud
dengan membaca doa-doa. Ini kemudian setelah sujud nanti duduk salam. Ada kaifiahnya sendiri. Demikian juga yang harus dilakukan dalam kondisi suci itu adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Jadi khotib kok batal, khutbahnya batal. Nah khutbah batal, sholat Jumatan ya batal. Betul nggih? Jadi khutbah Jum'ah, mengapa khutbah Jum'ah harus dilakukan dalam kondisi suci? Karena khutbah Jum'ah itu menggantikan posisi 2 rakaat dalam sholat duhur. Sholat Jumat itu kan mau menggantikan sholat duhur yang 4 rakaat. Loh yang 2 rakaat kemana? Digantikan dengan khutbah 2. Nah, ini berbeda dengan khutbah sholat Id, khutbah sholat khusuf, khutbah sholat khusuf. Kalau itu tidak wajib dalam kondisi suci. Ya, jadi kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, imamnya bar sholat salam, ya bar salam ya, ngentut, batal. Kemudian dia khutbah, tidak apa-apa, boleh dan sah-sah saja. Karena apa? Statusnya atau hukumnya khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya sholat kusuf, sholat khusuf ini adalah sunnah. Beda dengan khutbah sholat Jumat. Kalau khutbah sholat Jumat hukumnya wajib. Nah gak khutbah sholat kalau sholat Jumat tanpa khutbah ya Jumatnya tidak sah. Tapi kalau sholat gerhana waktu sholat Id itu mau bersalam bubar langsung mangan tanpa khutbah sah. Maka ada sebuah pertanyaan, mengapa sama-sama khutbahnya? Kalau khutbah Jum'ah dilakukan sebelum sholat, kalau khutbah sholat Id baik Idul Adha ataupun Idul Fitri kok dilakukan setelah sholat? Ada pertanyaan semacam itu. Mengapa? Sama-sama khutbahnya. Kalau khutbah Jumat itu, kalau Jumat khutbah dulu kan ya? Pernah enggak sampai Jumatan khutbah keri? Tidak pernah ya? Kalau Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya setelah sholat. Wah ini Idul Adha, Idul Fitri kok khutbah dhisik lagi sholat? Wah iki dhisik piye iki? Ajarane sapa iki? Iki ajarane Ustaz Bahrul yang rotok sesat ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan semacam itu. Maka jawabannya karena apa? Khutbah sholat Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Syarat wasyartu muqaddamun alal masyrut. Syarat itu didahulukan atas yang disyaratinya. Nah, ya. Syarat itu harus didahulukan dari yang disyaratinya. Berbeda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu disebut seperti sholat rawatib. Sunnah seperti kesunahannya sholat rawatib. Sholat rawatib itu kebanyakan adalah setelah ba'diyah, setelah dilakukan sholat wajib baru dilakukan sholat sunnahnya. Betul nggih? Jadi kalau khutbah Jum'ah khotibnya harus dalam kondisi suci. Kalau khutbah sholat Id apa? Khotibnya tidak wajib suci, tetapi tetap disunnahkan dalam kondisi suci. Mau batal ya wudu dhisik atau jaluk genteni sing suci. Wa tawafu yang kedua yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya itu adalah tawaf. Nah, tawaf niku nggih macem-macem. Enek tawaf yang hukumnya fardu, ada juga tawaf yang sunnah. Ya, tawaf